jumpa Sobat Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Ya, hari ini kantor DPD Rejang Lebong kedatangan teman-teman dari LSM KP2. Apa ya? KP2 merupakan singkatan dari Komunitas Peduli Pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong, dan saat ini telah hadir bersama saya Ketua LSM KP2 ada Bapak Helmi. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Dan juga anggota Komisi 1 DPD Rejang Lebong Ibu Dr. Anda Hajah Nurul Khairiah MSI. Selamat datang Ibu. Iya, jadi ceritanya tadi dari LSM KP2 mengadakan audiensi atau hearing dengan Komisi 1 DPD Rejang Lebong menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya di bidang pendidikan. Sebelum masuk ke sana, kita tanya dulu nih, KP2 ini apa sih Pak? Baik, terima kasih Mbak Anita ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Ibu Nurul yang saya hormati, mungkin pada saat di awal-awal ini saya akan menjelaskan dulu ya terkait dengan lembaga swadaya masyarakat Komunitas Peduli Pendidikan. Nah, KP2 ini kami dirikan pada tahun 2014, berbadan hukum ya, terdaftar di Kemenkumham, dan juga kita sudah mendaftarkan diri dari tahun 2014 itu di Kesbangpol seperti itu. Nah, KP2 ini adalah merupakan lembaga swadaya masyarakat yang anggotanya itu adalah dari berbagai kalangan, baik itu dari praktisi pendidikan, termasuk juga di luar praktisi pendidikan. Yang intinya siapapun yang punya kepedulian terhadap pendidikan, kita ajak gabung di wadah Komunitas Peduli Pendidikan. Karena kita sadar betul bahwa pendidikan ini tidak bisa hanya diurusi, dikendalikan oleh satu orang atau satu lembaga saja. Itu harus bersama-sama, ya, baik eksekutif, legislatif, kemudian organisasi kemasyarakatan, termasuk masyarakat seluruhnya. Makanya ini salah satu niat awal kami mendirikan KP2 ini. Nah, tujuannya tentunya adalah untuk mewujudkan pendidikan di Rejang Lebong ini menjadi berkualitas, kemudian berkeadilan, kemudian menggapai seluruh lapisan masyarakat. Itu penjelasan singkat terkait dengan Komunitas Peduli Pendidikan, dan kami beralamatkan atas sekretariat kami di Jalan Seruni, Sukaraja. Itu mungkin penjelasan awalnya. Berarti tidak hanya tenaga pendidik atau praktisi pendidikan saja ya Pak ya, masyarakat umum Betul. juga boleh. Yang penting punya perhatian untuk dunia pendidikan ini. Ya, itulah perbedaan kami dengan PGRI. Ya. Kalau PGRI itu organisasi profesi, maka dia menaungi profesi-profesi guru pendidikan, guru publik, Persatuan Guru Publik Indonesia, guru. Ya. Kalau kita bukan hanya guru, tapi yang dari kalangan apapun, termasuk Ibu Nurul, misalnya seperti itu, yang punya kepedulian dan mau berdiskusi dengan kami, itulah artinya yang kami sediakan wadah ini ya, untuk membicarakan, berdiskusi tentang bagaimana pendidikan yang ke depan supaya yang seperti visi kami tadi, ya berkeadilan, kemudian menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi lagi keluhan-keluhan di masyarakat ini, Bu Nurul. Ya kan, karena kita banyak tahu masyarakat ini masih sampai saat ini masih kita dengar nih keluhan-keluhan terkait dengan kebijakan, terkait dengan beberapa hal yang ada di dunia pendidikan. Itu mungkin. Ya, seperti kita tahu di Rejang Lebong ini kan sudah ada organisasi seperti PGRI tadi, kemudian juga ada Dewan Pendidikan. Kemudian terbentuknya KP2 ini maksudnya latar belakangnya sehingga perlu nih kita membentuk sebuah komunitas lagi. Apakah kurang cukup dengan adanya organisasi yang udah ada nih Pak? Ya seperti itu tadi, kalau PGRI kan dia punya keterbatasan, karena dia hanya menaungi profesi guru gitu kan. Jadi terkait hal-hal yang ada kaitannya dengan kebijakan, termasuk juga tentang siswa, bukan hanya guru nih, siswa. Seperti sekarang itu kan ada PPDB gitu kan. Ada juga kaitannya dengan sarana prasarana. Ada juga kaitannya dengan kebijakan-kebijakan nasional yang harus kita implementasikan di, katakanlah, di daerah seperti itu. Ini menjadi sorotan kita, sehingga kita pengen punya semacam pemahaman dengan pemerintah daerah bahwa dari regulasi yang ada, dari fakta yang di lapangan, apa kira-kira yang harus kita lakukan, terobosan apa yang harus kita lakukan sehingga pendidikan ini memang sesuai dengan harapan masyarakat. Seperti itu, tidak ada lagi atau meminimalisir keluhan-keluhan yang mungkin selama ini dirasakan oleh masyarakat. Makanya kami juga bermitra dengan Komisi 1, DPR gitu kan, termasuk juga Dinas Pendidikan untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan
pendidikan ini gitu. Ya, terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat nih Pak, hari ini KP2 datang ke Komisi 1 DPRD, tadi juga sempat berjumpa dengan rekan-rekan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak beberapa hal yang dibahas nih Pak, untuk masalah yang paling krusial nih sehingga Bapak merasa KP2 perlu untuk membahas di forum resmi nih bersama DPRD, itu terkait apa tuh Pak? Ya, jadi beberapa minggu yang lalu atau tepatnya mungkin 1 bulan lebih yang lalu kan tanggal kita 19 ya, kita kan memang menyurati lembaga DPR ya untuk merespon ataupun mengadakan semacam ya diskusi lah kalau bahasa kami, dan kami silaturahmi ya untuk membicarakan terkait hal-hal yang mungkin sedang berkembang di masyarakat seperti itu. Dan kita tahu semua pada waktu itu lagi gencar-gencarnya terkait dengan dugaan gitu ya, dugaan adanya pungli ya, pungli terhadap pekerjaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan, dan ini kan sudah banyak diberitakan di media-media baik itu cetak ya, termasuk juga media elektronik dan juga di TV, sudah kemana-mana, media sosial juga mungkin di awalnya itu. Makanya dari hasil itu termasuk juga yang saya sampaikan pengaduan secara langsung gitu. Kami kan di KP2 ini luas gitu ya, orang boleh menyampaikan apa saja dan kami berkewajiban untuk menyampaikan aspirasi tersebut gitu. Nah, sehingga dengan adanya seperti itu, maka kami pikir ini harus kita berikan semacam upaya gitu kan, supaya kejadian-kejadian ini satu yang jelas tidak boleh terjadi. Karena ini menyangkut pelayanan publik ya. Karena ini menyangkut pelayanan terhadap ribuan guru dan siswa juga. Ya, guru, siswa yang ada di khususnya Kabupaten Rejang Lebong. Nah, ini kan tentu saja akan mencemari kan, membuat citra atau marwah Dinas Pendidikan itu menjadi jelek. Nah, makanya kami tidak mau isu ini menjadi liar, sehingga kita suratilah DPR ya untuk menanyakan hal ihwal terkait dengan informasi yang berkembang tersebut seperti itu. Nah, dari hasil diskusi itu nanti ya mungkin kita kan bisa mencari solusi yang terbaik ya. Pada intinya niat kami ini karena saking sayangnya Bu dengan Dinas Pendidikan, saking sayangnya dengan dunia pendidikan ya, jangan sampai hal-hal yang katakanlah mengganggu daripada kinerja Dinas Pendidikan ya, ataupun bisa juga mencederai wajah pendidikan kita ini terjadi. Makanya kewajiban kami ya untuk berdiskusi dengan semua pihak termasuk Komisi 1. Alhamdulillah dengan Ibu Nurul ini saya tahu betul perhatian terhadap pendidikan, karena dari dulu juga saya sering berkomunikasi, perhatian sangat luar biasa ya terhadap dunia pendidikan, dan kita nyambung ngobrolnya, dan alhamdulillah hasilnya itu mudah-mudahan ada perbaikan Bu ya di masa yang akan datang. Itu mungkin poinnya Bu. Untuk mengenai khususnya yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, pada saat berita baru keluar, Komisi 1 udah langsung turun ya Bu ya. Kemudian Dinas Dikbud juga sudah langsung membentuk tim investigasi. Kalau tidak salah sudah 2 kali dilakukan pertemuan sebelum pertemuan hari ini ya Bu ya, dengan KP2 itu sudah pertemuan antara Komisi 1 dengan pihak Dinas Pendidikan. Apa nih hasilnya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari pertemuan-pertemuan masalah yang mencuat di masyarakat, kita kemarin langsung melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan, dan kita sudah mendengarkan sikap dan langkah yang diambil oleh Kepala Dinas. Terus hari ini sebenarnya dibahas itu termasuk terlambat, karena surat itu tanggal 19 bulan Mei, ini dibahasnya hari ini sudah Juni, sudah sangat terlambat sebenarnya. Tapi intinya sama, yang diharapkan oleh KP2 sudah terwujud sampai terbentuknya tim independen, sudah dilakukan oleh dinas, menyurati kepada Pak Bupati, dan hal itu insya Allah kita menunggu bagaimana hasilnya ke depan agar semua pihak merasa bahwa informasi ini yang didapat sudah ditindaklanjuti dengan baik, mendapatkan hasil yang terbaik, dan insya Allah tidak menimbulkan permasalahan baru di pendidikan. Tadi juga saya sudah menyampaikan di forum terhormat itu terkait dengan Dewan Pendidikan. Tentunya ini yang harusnya menyuarakan, tapi hari ini masih melempem. Nah, kemudian ada informasi bahwa di Dewan Pendidikan ini beberapa pengurusnya sudah meninggal. Jadi kami berharap bahwa
dengan adanya sudah tiadanya kepengurusan ke depan bahwa yang masih hidup harus menghidupkan kembali agar pendidikan di Rejang Lebong lebih baik lagi, dan insya Allah anak-anaknya juga menjadi cerdas dan menjadi generasi yang lebih baik dari kita hari ini. Mungkin itu, Bu. Mungkin untuk Dewan Pendidikan harus lebih aktif lagi ya, yang muda-mudanya Bu ya, Iya. bangkit lagi nih. Itu meneruskan harapan perjuangan kami. sebelumnya. Oke, mungkin itu Bu, karena kita tahu asetnya ada, gedungnya ada, Iya. tinggal kita menginginkan bahwa Dewan Pendidikan ke depan memang dia menaungi bisa berkoordinasi dengan dinas pendidikannya, dengan masyarakat, bisa dengan PGRI-nya, bisa langsung dengan KP2-nya, semua bisa. Itu yang kami harapkan, Bu. Oke. Terkait kembali dengan pengaduan masyarakat sudah ditanggapi dan sudah juga dilakukan investigasi juga termasuk oleh pihak Pemda, Ibu. Sudah selesai. Menurut pengalaman Bapak nih, Bapak kan juga sebagai guru. Ya. Sejak sudah dilakukannya tindakan respon terhadap pengaduan masyarakat, ada perubahan nggak sih terhadap pelayanan yang dilakukan oleh dinas? Ya, jadi sekali lagi kami menyampaikan kita mengapresiasi ini langkah cepat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon setelah mendengar informasi-informasi terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Sehingga kan tadi juga disampaikan pihak Dikbud sudah membentuk tim, ya kan, kemudian Sudah juga menunjuk orang lain, menunjuk operator. menggantikan yang oknum terduga itu ya. Kemudian juga pada waktu itu sudah menonaktifkan sementara yang terduga. Nah, jadi itu secara organisasi ya kita mengapresiasi langkah awal itu. Nah, yang kita harus pikirkan kan ke depan. Ke depan kan jangan sampai ini terulang lagi, itu satu. Ya, jadi supaya ini tidak terulang lagi, nah kemudian banyak perbaikan khususnya terkait dengan pelayanan tadi, karena kata Ibu Nurul itu ribuan, makanya itu harus diambil langkah-langkah konkret. Karena dinas pendidikan ini adalah termasuk dinas yang luar biasa besar, Bu. Satu. Kemudian persoalannya pun itu luar biasa. Tadi kan mulai dari guru, siswa, tenaga pendidik, sarana dan sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu inilah tadi masukan saran yang kita sampaikan dari Komunitas Peduli Pendidikan, juga dari sampaikan kepada Komisi 1 ya, kemudian juga ke Dinas Pendidikan, banyak poin-poin yang kita hasilkan yang ini untuk perbaikan ke depan. Yang jelas ya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada lembaga juga yang sempurna, ada yang salah, maka yang salah ini kita coba perbaiki. Tapi kalau ini sudah kita ingatkan masih jatuh ke dalam lubang yang sama, ini kan ya perlu kita nantikan evaluasi ada tidak lanjut dari apa yang kita sampaikan hari ini, seperti itu. Tentunya tujuan dari pertemuan kali ini bukan untuk membesar-besarkan masalah ya Bu ya, justru untuk mencari solusi terbaik dan juga supaya tidak terulang lagi ke depannya nih. Ya, karena sebenarnya banyak karena ini berkaitan dengan masyarakat Bu ya, seperti memberikan api ke bensin nih langsung nyambar gitu. Oke, selain untuk pelayanan pendidikan, pelayanan publik Pak, apalagi nih Pak yang isu krusial di dunia pendidikan Rejang Lebong ini Pak? Ya, yang apa kita fokus sekarang itu kan ada dua hal. Kalau itu kemarin sebenarnya udah lewat, makanya kata Ibu Nurul tadi udah 19 Mei gitu kan. Cuma tadi kan saya tegaskan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu, makanya kan perlu perbaikan. Nah, kalau sekarang ini fokus kita adalah ya kita juga sudah buat semacam pernyataan atau statement di media terkait dengan PPDB. PPDB ini kan termasuk permasalahan yang setiap tahun ya, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu kan banyak mendapatkan keluhan masyarakat. Sampai pada tahun kemarin kan lumayan ini istilahnya itu sorotan terhadap PPDB. Makanya kita dari PPDB akan memantau pelaksanaan PPDB ini supaya memang betul-betul mematuhi peraturan yang ada di Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Itu juga sama dengan visi kita bahwa supaya berkeadilan, menjangkau seluruh peserta. Tidak ada siswa-siswi ini nggak bersekolah. Ini poinnya di situ. Kadang-kadang orang tuanya juga nih Pak yang mau anaknya sekolah di sekolah tertentu aja, nggak mau di sekolah lain, padahal bukan zonasinya. Oleh karena itu kan masalah-masalah itu sudah kita mencoba untuk mencari solusinya. Kalau misalnya seperti jenjang SMA SMK, itu kan Pak Gubernur ya itu sudah memberikan instruksi dan dibuat dalam Pergub, ada juga juknis dari di Dinas Pendidikan Kebudayaan bahwa terkait dengan KK kan, KK ini memang harus menggunakan KK asli
orang tua kandung termasuk KTP. Nggak bisa numpang lagi Pak. Nggak bisa dimulai. Itu persoalan-persoalan inklusi yang dari tahun-tahun kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan itu kan ini bisa diminimalisir seperti itu. Tapi kan kita juga harus artinya menghormati sesuai juga dengan dilindungi undang-undang bahwa orang tua ini kan berhak menyekolahkan misalnya anak-anaknya ke sekolah yang terbaik seperti itu. Nah jadi kompleks lah masalahnya. Kalau kita bicara itu ya kenapa pemerintah ini tidak memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah mungkin yang masih minim seperti itu kan, sehingga itu juga menimbulkan animo masyarakat. Jadi kompleks masalah. Tapi saya yakin dengan kita bersama-sama step by step ya, legislatif, eksekutif, termasuk kami juga dari masyarakat, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita berikan untuk terobosan pendidikan ke depan seperti itu. Terakhir Pak Nita mau nanya mengenai tenaga honorer Pak. Ya. Kalau dulu kan ada tenaga honorer yang tenaga guru yang masuk kategori K2 kalau nggak salah. Itu sampai sekarang masih ada kendala nggak sih Pak kalau di Rejang Lebong, atau udah diangkat semua, atau mereka yang tidak sempat diangkat ada nggak sih sempat menyampaikan aspirasi mohon ini disampaikan ke DPRD gitu? Iya, termasuk itu sebenarnya juga menjadi persoalan kita itu. Makanya di KP2 itu ada divisi analisis kebijakan publik ya. Yang ketuanya pun langsung saya menjabat ataupun posisinya sekarang sebagai ketua forum guru honorer yang ada di Rejang Lebong. Dari situ juga kami mendapat informasi-informasi tersebut. Yang ditanyakan Mbak Anita itu ya betul apa adanya. Sekarang misalnya kebijakan itu misalnya membuka seperti P3K hanya untuk di sekolah negeri. Hanya untuk di sekolah negeri. Yang swastanya iri. Makanya maksud saya ini kan masih banyak persoalan-persoalan Bu. Yang perlu kita duduk. Saya ngomong tuh ya masalah pendidikan ini kan nggak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja atau satu orang saja. Kita duduk bersama cari formulasinya sehingga rasa keadilan bisa dirasakan. Gitu kan, mungkin kan ada yang merasa layak tapi nggak diberikan kesempatan. Ada yang udah lama mengabdi tapi nggak diangkat juga. Tapi kami juga tidak mau mencampuri itu urusan atau kewenangan daripada pihak eksekutif lah ya kan, silakan. Cuma ya kita kewajiban kita tetap memberikan masukan, ya kan, karena keluhan itu memang datang dari kawan-kawan kita yang ada di lapangan seperti itu mas saya. Baik, rekomendasi Ibu Bu sebagai anggota DPRD Komisi 1 terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apa nih Bu? Alhamdulillah, kami mengapresiasi bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong di masa jabatan yang dipimpin oleh Pak Reza, alhamdulillah ini sudah mendapat 8 penghargaan bahkan langsung dari kementerian ada juga. Alhamdulillah kita apresiasi. Jadi kami tadi menyampaikan bahwa kami mohon jangan hanya 8, kalau bisa bahkan ratusan penghargaan diperoleh. Karena itu menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan di Rejang Lebong itu bagus. Kemudian terkait dengan penerimaan siswa baru khususnya di Rejang Lebong ini kan menangani dari TK, PAUD, SD, SMP. Itu pun sudah ada peraturan Bupati yang kemarin kita juga rapat di Komisi 1 bahwa ada beberapa aturan yang dibuat. Memang KK itu menjadi acuan, tapi ada kelonggaran kemarin. Selama kakaknya itu 1 tahun sebelum masuk itu masih bisa yang numpang tadi Bu. Masih boleh untuk di SMP. Nah, tapi harapan kami yang untuk tahun ajaran depan, karena kami juga tidak mau mengecewakan para wali yang selama ini mungkin sudah menitipkan anaknya gitu kan. Kita tidak boleh nutup mata itu. Betul. Nah, jadi yang untuk tahun ini kami maklumi. Tapi ini himbauan kepada wali-wali murid, kepada para ibu bapak yang punya anak, ingin anaknya sekolah yang menurut mereka favorit, tapi harus menggunakan kakak orang lain, keluarga atau apa, untuk tahun depan saya mohon untuk jangan. Karena sudah dititipi, keluarganya sudah repot, sudah dibuat, toh ke depan ada aturan akan dibuat, mungkin ini insya Allah tidak diperkenankan lagi. Jadi sesuai dengan yang di SMA tadi, harus nama ayahnya, harus KTP ayahnya asli. Nah, jadi yang untuk tahun ini masih dimaklumi. Tapi untuk yang akan datang antisipasi untuk tidak. Ini hasil kami rapat. Karena sekarang kemarin. kan udah pembukaan penerimaan siswa baru ya Pak ya. Ibu ya tanggung kalau mau ganti lagi kan. Iya, kasihan. Ya kasihan yang tinggal di zona sekolah itu. Tahun kemarin kan gitu masalahnya. Ya harapannya begini Pak. Dengan zona-zona itu kan harapannya semua sekolah terisi. Betul. Kemudian semua sekolah mempunyai kualitas yang sama. Kemudian harapannya bahwa tenaga pendidiknya pun merata. Jadi
kami juga menghimbau kepada para guru-guru baik PNS maupun honor, walaupun tempatnya di ujung sana ya harus aktif, jangan datangnya seminggu 2 kali. Bahkan ada jimplis tetangga pula yang ngerjakan cukup orang yang honor, yang PNS yang enggak. Ini kan juga enggak adil buat anak-anak. Jadi himbauan kami semua harus merasa bertanggung jawab terkait dengan pendidikan. Itu Bu. Iya. Pernah dengar juga sih Bu kan, bukan pernah dengar, sering kan kadang kalau guru ini ditempatkan di desa mungkin baru beberapa bulan udah langsung ngajukan pindah lagi. Nah inilah kemarin penerimaan CPNS yang baru adalah sampai tunjuk alamat kemana dia mau ditugaskan dan langsung dikasih tahu ya Bu. Harus tanggung jawab. Kalau dia sekarang mengajukan dengan berbagai macam alasan, berarti mereka tidak bertanggung jawab. Jadi harapan kami kalau dia sudah oke waktu awal menunjuk sekolah itu, ya dunia akhirat harus tanggung jawab. Kalau enggak nanti Allah enggak ridho. Kan mau gaji yang barokah kan? Nah, lalu mau yang berkah ya gitu, tanggung jawab dengan apa yang konsekuensi yang awal dia tulis. Kalau hari ini juga mau pindah, berarti dia tidak tanggung jawab, tidak konsekuen dengan yang diajukan pada waktu awal. Nah, dan kami menghimbau kepada pemerintah daerah untuk tidak dilakukan perpindahan. Karena waktu kemarin penerimaan baik P3K maupun PNS sudah ada lokasi wilayah-wilayah yang dituju. Itu harapan kami. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir Pak Helmi kan Pak Helmi kan bertugas sebagai guru nih dan juga pernah bertugas di tempat yang jauh. Dari pemerintah sendiri ada nggak sih penghargaan gitu untuk guru-guru yang telah lama mengabdi di pelosok gitu Pak? Kalau di Rejang Lebong ini? Ya kalau yang seperti itu ya mungkin harus kita diskusikan pembahasan ulang. Ya karena memang itu salah satu juga yang harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Dulu ada Pak. Ya. Waktu DPR yang lama. Nah, karena saya mau cerita sedikit nih Bu. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah bertugas di salah satu SMA di Binduriang. Ketika saya pulang itu kan saya naik mobil, saya semobil dengan guru dari daerah Palembang Kecil kalau nggak salah namanya. Palembang Kecil jauh kan Bu? Iya. Beliau itu lagi hamil besar tapi saya lupa namanya siapa. Jadi ibu itu bilang, ibu udah berapa tahun nih Nas Bu? Saya sudah 9 tahun katanya, rumahnya di Curug. Ibu kenapa nggak ajukan pindah saja? Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, kalau saya pindah katanya, nanti yang ngajar murid saya siapa? Jadi saya tuh terenyuhnya di situ Bu. Jadi beliau itu sebenarnya kalau mau ngajukan pindah bisa kan, tapi karena di sana tenaga guru itu kurang, jadi istilahnya dia malah, saya kasihan dengan murid-murid yang ada. Pikiran saya, wah yang kayak gini nih mesti dikasih penghargaan nih sama pemerintah harusnya gitu. Ya itu tadi. Dulu ada Bu, dulu sepeda motor Pak ya, ingat ya? Zaman saya Ya, waktu yang periode dulu ada Bu. Mungkin yang kayak gini perlu diaktifkan lagi Bu, supaya guru-guru yang ngajar di pelosok itu punya semangat lagi nih Bu buat ngajar. Sebenarnya gini Bu, kalau semangat tuh semua harus semangat. Iya. Sekarang ini kan eranya sudah era lain. Konsekuensinya sebagai PNS bersedia diletakkan di mana-mana. Tidak boleh milih-milih. Sementara wilayah kita seperti itu. Nah, harapan kita memang kita mendorong bahwa semangat untuk ikhlas tadi yang harus kita kuatkan Bu. Ikhlas dulu yang penting. Ikhlas dulu ya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya ada perhatian lebih nih ya dari pemerintah. Semoga nanti itu berdasarkan nanti mungkin kalau pembelian soal reward itu ada kait hubungnya dengan pemerintah daerah, kemudian dengan keuangan, dengan dinas, itu kan ada pengajuan-pengajuan Bu. Tidak bisa kita memutuskan sendiri. Panjang alurnya. Alurnya panjang. Toh nanti mungkin ada reward untuk mungkin guru-guru prestasi. Iya. Itu kalau guru prestasi sering kayaknya ya Pak Elmi ya. Ada gitu kan. Nah, cuma maksud saya itu makanya kami sampaikan tadi dari visi itu yang rasa keadilan ini kan dia sumir gitu kan. Rasa keadilan ini kan memang harus terus diperjuangkan karena kan persoalannya banyak ini. Tadi saya juga setuju guru harus ikhlas gitu kan. Cuman kadang juga ada dilematis. Ini tidak bisa kita pungkiri, banyak juga yang dari dulu itu ketika sudah ditempatkan di tempat tertentu itu usaha untuk pindah ke tempat yang lebih itu kan banyak gitu kan. Nah, ini persoalan-persoalan. Makanya kan hal seperti ini saya harapkan nanti terus dibicarakan, terus dicarikan solusi dan tidak berhenti. Persoalannya ini nggak berhenti. Perubahan zaman pun banyak persoalan-persoalan yang harus
dibahas ya, baik eksekutif, legislatif, yang saya harapkan seperti orang Bu Nurul yang sangat concern, ada hal-hal yang sangat detail nanti perlu kita bahas, mencari solusi yang terbaik untuk persoalan-persoalan yang ada. Insya Allah. Iya, tentunya dengan permasalahan yang sekian banyak kita beresin satu persatu dulu ya, Bu Betul, ya. satu persatu Iya. dulu ya. Mudah-mudahan dunia pendidikan di Rejang Lebong semakin lama semakin maju. Amin, amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Helmi, Ibu Nurul, terima kasih banyak atas waktunya telah hadir di podcast RPM. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan isu-isu yang lagi hangat tentunya. Dan Sobat RPM, demikianlah pembicaraan kami bersama Ketua LSM K2P, KP2 ya, Komunitas Peduli Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, juga anggota Komisi 1 DPRD Rejang Lebong, Ibu Dr. Hajah Nurul Hairiah MSI. Saya Anita pamit undur diri. Jangan lupa untuk di-follow semua media sosial Humas DPRD Rejang Lebong di Facebook, YouTube, TikTok dan Instagram dengan nama akun Humas DPRD Rejang Lebong. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama ya Bu ya. Parlemen Berdaya Rejang Lebong bercahaya. Insya Allah. Parlemen Berdaya Rejang Lebong bercahaya.